Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, tinggal seorang gadis muda bernama Sulastri. Dia adalah sosok yang sangat cantik, dengan rambut panjang hitam yang terurai indah, kulitnya yang putih, dan senyumnya yang manis. Namun, di balik kecantikannya, Sulastri menyimpan rasa kesepian yang dalam. Sejak kematian ibu tercinta, dia tinggal sendirian bersama ayahnya, seorang petani miskin yang sibuk bekerja di ladang. Suatu malam, saat Sulastri sedang berjalan pulang dari pasar, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Rudi. Rudi adalah seorang pemuda dari kota yang baru saja pindah ke desa itu. Karena kecantikannya, Sulastri menarik perhatian Rudi, dan mereka mulai saling berbicara dan berkenalan. Dalam waktu singkat, keduanya jatuh cinta. Rudi sering mengunjungi Sulastri, dan mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Rudi, yang tampaknya sangat mencintai Sulastri, sebenarnya menyimpan niat jahat. Di balik kata-kata manis dan janji-janji setianya, Rudi hanya memanfaatkan Sulastri. Dia melihat bahwa kecantikan Sulastri bisa memberinya banyak keuntungan, dan dia mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan. Pada suatu malam yang gelap, Rudi mengundang Sulastri untuk pergi bersama ke hutan. Katanya, dia ingin menunjukkan sesuatu yang spesial di tengah malam. Karena sudah sangat percaya kepada Rudi, Sulastri tanpa ragu mengikutinya. Mereka berjalan bersama di jalan setapak yang gelap, jauh dari pandangan orang. Di tengah hutan, jauh dari peradaban, Rudi menunjukkan wajah aslinya. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang penuh kasih, melainkan menjadi sosok yang dingin dan kejam. Sulastri, aku tidak bisa membiarkanmu hidup bahagia tanpa aku, ujar Rudi dengan suara bergetar. Sulastri yang bingung mencoba mundur, tetapi Rudi dengan cepat meraihnya. Aku butuh kamu untuk tetap berada di sini, selamanya. Tanpa peringatan, Rudi mencekik leher Sulastri dengan tangan kasar, mencegah gadis itu untuk melawan. Sulastri yang tercekik, dalam detik-detik terakhir hidupnya, berusaha berteriak, namun napasnya semakin sesak. Dengan satu dorongan terakhir, Rudi melepaskan tubuh Sulastri yang tak bernyawa ke tanah, meninggalkannya di tengah hutan yang sunyi. Namun, kematian Sulastri tidaklah tenang. Saat tubuhnya tergeletak di hutan, roh Sulastri tidak dapat menerima kenyataan bahwa hidupnya berakhir dengan cara yang begitu tragis. Dalam kegelapan malam yang pekat, rasa sakit, kemarahan, dan dendam mengalir dalam jiwanya. Sesuatu yang gelap mulai merasuki tubuhnya yang sudah tak bernyawa. Hingga akhirnya, Sulastri berubah menjadi hantu yang dikenal dengan nama Sundel Bolong. Wajahnya yang cantik telah berubah menjadi wajah yang mengerikan. Di punggungnya, terdapat lubang menganga lebar yang tampak mengerikan, sebuah lubang yang berasal dari luka yang sangat dalam, yang dibuat oleh perbuatan Rudi. Dari lubang itu, darah segar mengalir deras, menambah kesan menyeramkan pada penampilannya. Rambutnya yang panjang dan kusut berantakan, matanya kosong dan penuh amarah, dan tubuhnya melayang di atas tanah, mencari mereka yang pantas mendapat pembalasan. Setiap malam, Sundel Bolong mulai mengintai desa. Dia tidak hanya mencari Rudi, tetapi juga siapa saja yang lewat di jalan-jalan sepi, terutama para pria yang berani berjalan sendirian. Dengan suara seram, Sundel Bolong memanggil korban-korbannya, dan mereka yang terperangkap dalam tatapan matanya akan dibawa ke hutan untuk menemui nasib yang sama seperti Rudi, kematian yang mengerikan, dengan tubuh yang terluka dan punggung yang bolong. Hari demi hari, orang-orang desa mulai merasakan teror yang luar biasa. Mereka yang pernah melihat sosok Sundel Bolong melaporkan bahwa mereka merasa hawa dingin yang menusuk, suara ratapan yang penuh kesedihan, dan kemudian tiba-tiba, sosok wanita dengan punggung bolong menganga akan muncul. Orang-orang pun mulai menghindari jalan-jalan gelap dan hutan, takut akan ancaman yang datang pada malam hari. Rudi, yang tidak tahu apa yang telah terjadi pada Sulastri, merasa ketakutan yang luar biasa. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, merasa ada yang mengawasinya. Namun, rasa bersalah yang mendalam tidak bisa membuatnya melarikan diri dari takdir yang sudah menunggunya. Suatu malam, ketika Rudi mencoba melarikan diri ke kota, Sundel Bolong muncul di depan rumahnya. Dengan tatapan penuh amarah, Sundel Bolong menyambutnya, dan dalam sekejap, ia menyeret Rudi ke dalam hutan. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi, hanya menyisakan jejak darah yang mengarah ke hutan yang gelap. Sejak saat itu, desa itu dikelilingi oleh rasa takut yang abadi. Tidak ada yang berani mendekati hutan pada malam hari,
karena mereka tahu bahwa Sundel Bolong akan selalu mengintai, menunggu untuk menghukum mereka yang bersalah. Kematian Sulastri yang tragis telah mengubahnya menjadi hantu yang tak kenal ampun, hantu yang tak akan pernah berhenti mencari pembalasan.